Siti lari sekuat tenaga sambil menenteng sebuah celurit di tangan kanannya. Dia sedang terdesak karena dikejar oleh 15 bandit sekaligus. Siti yang telah menghabisi bos bandit itu berusaha kabur untuk menyelamatkan diri. Namun tiba-tiba saja gang yang ia masuki tersebut buntu. Kini dia benar-benar terdesak. Sementara itu 15 preman berdiri di hadapannya sambil menenteng senjata masing-masing. Warung Madura saat ini kian menjamur, tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi mulai menyebar di berbagai daerah se-Indonesia. Toko kelontong tersebut tentunya menyediakan berbagai kebutuhan pokok dan tidak pernah sepi pembeli. Kehadiran warung Madura itu ternyata turut menjadi pesaing bagi minimarket, hingga dapat menggerus pendapatan toko-toko modern tersebut. Pasalnya, warung Madura memiliki keunikan tersendiri, mulai dari namanya, strategi penjualan, hingga ciri khasnya. Toko kelontong itu disebut warung Madura karena penjualnya merupakan perantau asli orang Madura. Usaha itu ternyata telah berlangsung sejak turun-temurun. Toko yang menyediakan kebutuhan masyarakat sehari-hari itu memiliki strategi sendiri dengan buka 24 jam, sehingga menjadi tujuan masyarakat dalam membeli kebutuhan sehari-hari meski di tengah malam. Eksistensi toko tersebut berawal pada 1900-an. Terdapat banyak masyarakat Madura yang bermukim di Priuk, yaitu sekitar pelabuhan Jakarta. Mereka berbisnis kayu dan berjualan bubur kacang hijau khas daerah asalnya. Masyarakat Madura lebih gemar mencari rezeki sebagai pelaut dan perantau. Apalagi warga tersebut mempunyai jiwa bisnis yang kuat sejak zaman penjajahan Belanda. Sebab perkampungan di Madura itu kebanyakan daerah tandus, sehingga menyebabkan sektor pertanian kurang maju. Sementara di Jakarta, mereka menjalani usaha yang tidak banyak orang minati, yaitu bisnis kayu dan barang bekas. Hal ini cukup membuat mereka sukses sebagai pedagang kayu pada 2000-an. Usaha tersebut berkembang menjadi potongan kayu triplek dan mebel kecil-kecilan, serta warung kacang hijau di sudut kota Jakarta. Jiwa bisnis warga Madura akhirnya terus berkembang dan melebar kepada usaha toko kelontong. Bisnis itu menjual kebutuhan masyarakat sehari-hari secara lengkap, seperti kebutuhan pokok, makanan ringan, minuman dingin dan panas, obat-obatan, hingga bensin. Warung itu cukup ramai pembeli sehingga terus buka selama 24 jam. Sedangkan untuk berjualan selama pagi, siang, dan malam, mereka pun mengajak keluarganya ke Jakarta untuk ikut menjaga toko kelontong tersebut. Saat ini, warung Madura berkembang pesat bukan hanya di perkotaan, tapi di perkampungan juga sudah ada warung Madura. Seiring dengan pesatnya perkembangan warung Madura, tentu banyak juga kejahatan yang mengincar warung Madura. Dan biasanya untuk menghindari kejahatan itu, para penjaga warung Madura akan menyiapkan senjata mereka di dalam warung untuk berjaga-jaga seperti celurit yang sangat terkenal di daerah Madura. Nah, dari catatan di atas, kali ini Mbah mau cerita tentang seorang wanita asal Madura yang merantau ke kota dan membuka warung Madura. Nama wanita ini adalah Siti. Dia sempat berhadapan dengan para bandit di warungnya. Seperti apa kisahnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Siti memang dari dulu sudah dibawa berdagang oleh orang tuanya ke kota, sekitar tahun 1999. Siti dan keluarganya merantau ke kota untuk berjualan besi. Dalam artian, keluarga Siti ini adalah tukang jual beli besi tua. Saat itu kondisi di Tangerang sangat gersang. Kebanyakan orang berprofesi sebagai pegawai buruh pabrik. Hanya sedikit orang yang mau usaha. Namun, karena Pak Haji Jali ini adalah orang Madura dan punya jiwa usaha, dia memutuskan untuk membuka usaha ketimbang kerja di pabrik. Memang tidak mudah untuk membuka usaha jual beli besi di kota. Awalnya Haji Jali mengalami kesulitan seperti masalah modal dan juga masalah barang. Kala itu tidak banyak orang yang mau menjual besi tua, sehingga Haji Jali harus berkeliling dari komplek ke komplek, kontrakan ke kontrakan untuk mencari besi tua. Nantinya setelah terkumpul, besi-besi tua itu akan dijual kembali oleh Haji Jali ke Tanjung Priuk. Kebetulan di Tanjung Priuk ada agen besi tua yang cukup besar, sehingga Haji Jali bisa dapat selisih keuntungan dari sana.
Karena Haji Jali ini tekun, dia bisa memutarkan uangnya dengan cara berhemat dan juga hati-hati dalam menata bisnisnya. Nah, sekitar 1 tahun kemudian, usaha Haji Jali ini berkembang pesat. Dia juga mampu menyewa lahan yang lebih besar, sehingga Haji Jali bisa menampung besi lebih banyak di tempatnya. Bukan hanya itu saja, Haji Jali juga kini mampu untuk membayar orang. Nah, orang-orang ini dipekerjakan oleh Haji Jali untuk menyortir besi-besi tua, dari mulai yang kecil dan juga yang besar. Nanti besi-besi itu akan disortir sesuai dengan harganya. Ada yang murah dan ada juga yang paling mahal. Biasanya besi yang paling mahal adalah besi-besi mesin, dan besi yang paling murah adalah sisa-sisa serpihan bubut. Nah, itulah biasanya besi yang dijual dengan harga yang lebih murah. 2 tahun berjalan, Haji Jali menghasilkan banyak uang dari usahanya. Namun pasti ada kendala dalam usahanya itu. Yang dialami oleh Haji Jali ini bukanlah kendala dari segi keuangan atau dari segi bisnis internal, melainkan dari sektor eksternal yang tak lain adalah bandit-bandit di sekitar kota tersebut mulai menyerang Haji Jali. Awalnya ada sekelompok organisasi yang mengatasnamakan organisasi masyarakat. Dia datang ke Haji Jali untuk minta iuran bulanan bagi para pengusaha. Karena Haji Jali ini orangnya baik, dia memberi iuran itu. Iurannya juga cukup mahal, sekitar 20.000 per bulan. Nah, uang 20.000 di tahun 99 memang sangat mahal. Karena di tahun 99 harga sewa kontrakan saja hanya Rp4.000. Dengan 20.000 itu, tentu bandit-bandit tersebut sangat senang. Namun, para bandit itu tidak ada kapoknya. Bulan berikutnya mereka datang kembali ke Haji Jali untuk meminta setoran. Kali ini lebih ngelunjak karena setorannya malah makin tinggi. Mereka mematok harga 50.000. Tentu Haji Jali menolak karena dia tidak menerima manfaat sama sekali dari setorannya itu. Alasan organisasi masyarakat tersebut adalah untuk keamanan. Padahal sebelum dipinta setoran, usaha Haji Jali itu aman-aman saja. Nah, kala itu Haji Jali menolak dengan sangat lembut. Dia tidak mau ada kekerasan di tempat usahanya itu. Tapi rombongan organisasi tersebut membentak-bentak Haji Jali dengan kata-kata kasar. Mereka bahkan merenggut kerah baju Haji Jali dan mendorong tubuh Haji Jali sampai jatuh. Tentu Haji Jali tidak terima dengan perlakuan anak-anak muda tersebut. Padahal umur mereka itu jauh lebih muda daripada Haji Jali. Saat itu juga Haji Jali langsung mengambil celurit yang ia selipkan di bawah besi. Celurit itu hendak dibacokkan pada komplotan organisasi masyarakat tersebut. Untung saja Haji Jali masih sadar. Dia tidak mau lepas emosi. Nah, saat Haji Jali mengancam dengan senjata tajam, komplotan organisasi masyarakat itu langsung lari kelimpungan. Mereka takut melihat Haji Jali yang mengamuk. Semenjak saat itulah, usaha Haji Jali tidak ada yang mengganggu lagi. Namun, rintangan tidak cukup sampai di sana. Ada lagi yang mengganggu usahanya Haji Jali. Kali ini, komplotan bandit malam-malam datang sekitar jam 2 dini hari. Mereka datang pada Haji Jali dengan membawa potongan besi. Potongan besi itu mirip dengan penyangga jembatan. Nah, Haji Jali saat itu sudah curiga kalau besi itu pasti hasil curian. Tentu Haji Jali tidak mau menerima besi hasil curian karena akan bermasalah. Saat itu juga Haji Jali langsung menolaknya mentah-mentah. Malam itu ada 5 orang yang datang pada Haji Jali. Tubuh mereka tinggi dan besar. Di tangan mereka juga ada tato. Tatonya bermacam-macam. Ada yang tato naga, ada yang tato harimau, dan rambut mereka juga gondrong. Benar-benar menggambarkan preman pada zamannya. Karena tidak mau membeli besi hasil curian tersebut, Haji Jali pun langsung dibawa keluar oleh komplotan bandit itu. Mereka menyeret Haji Jali dengan paksa. Namun saat itu Haji Jali melawan. Dia menendang perut salah satu bandit. Kemudian bandit itu pun tersungkur. Walaupun umur Haji Jali sudah 40 tahun kala itu, tapi tenaganya masih kuat. Dia juga pernah belajar bela diri sehingga dia mampu menumbangkan salah satu bandit yang tubuhnya besar. Menyadari akan bahaya yang menghampirinya, Haji Jali langsung mengambil sebuah celurit.
celurit itu adalah senjata khas Madura untuk perlindungan diri. Haji Jali tidak pernah mengeluarkan senjatanya kalau tidak terancam. Karena prinsip orang Madura itu tidak boleh cari gara-gara terlebih dahulu. Tapi kalau diusik, maka orang Madura pantang mundur untuk melawan orang-orang tersebut, termasuk Haji Jali. Nah, kala itu kelima orang bandit juga langsung mengeluarkan senjata masing-masing. Mereka mengeluarkan pisau kecil atau pisau lipat untuk melawan Haji Jali. Pertarungan pun dimulai. Awalnya satu bandit maju untuk melawan Haji Jali. Dia menusukkan pisaunya ke tubuh Haji Jali. Tapi untung saja saat itu Haji Jali berhasil mengelak. Bukan hanya mengelak saja, Haji Jali juga berhasil menyayatkan celuritnya pada dada si bandit. Setelah itu, para preman atau bandit lainnya marah pada Haji Jali. Mereka langsung menyerbu Haji Jali. Tentu sekuat apapun Haji Jali, dia akan kalah kalau diserbu oleh 5 orang yang bertubuh besar. Dada Haji Jali terkena tusukan. Ada sekitar 5 tusukan di dadanya itu. Darah muncrat kemana-mana. Celurit juga sudah jatuh dari tangannya. Haji Jali terdesak. Dia tidak berdaya. Nah, setelah Haji Jali tumbang dan sekarat, kelima bandit itu pun langsung pergi. Yang menyedihkannya lagi, istri dan anak Haji Jali ternyata menyaksikan dari jendela. Mereka berdua ketakutan dan juga menangis di dalam rumah tersebut. Setelah para bandit pergi, istri dan anaknya Haji Jali langsung keluar dari rumah. Saat itu, anak Haji Jali masih berumur 10 tahun. Namanya Siti. Dia dibawa oleh Haji Jali ke kota untuk berdagang. Siti menangis histeris saat melihat banyak darah di tubuh ayahnya itu. Begitupun dengan istrinya. Segera istrinya itu lari ke jalan untuk mencari pertolongan. Tapi tidak ada satu orang pun di sana yang mendengar teriakan istrinya Haji Jali. Karena memang saat itu tengah malam. Haji Jali pun tewas di tempat. Dia tidak terselamatkan. Sementara itu para pelaku pembunuhan Haji Jali tidak pernah terungkap. Entah kemana mereka. Nah, setelah kematian Haji Jali, usaha Haji Jali pun bangkrut. Karena istrinya Haji Jali ini sudah tidak punya semangat untuk usaha. Dia memutuskan untuk menutup usaha suaminya itu dan juga pindah ke kampung. Dia membawa Siti ke kampung untuk sekolah di sana. Siti pun bersekolah di kampung. Sementara itu, istrinya Haji Jali mulai bekerja serabutan sebagai tukang cuci gosok. Ekonomi mereka benar-benar ambruk setelah Haji Jali meninggal. Tahun demi tahun pun berlalu. Istrinya Haji Jali membiayai anaknya dari hasil cuci gosok. Tapi Siti yang tak lain adalah anak satu-satunya Haji Jali. Dia ternyata punya bakat usaha. Bakat itu diwarisi dari ayahnya. Semenjak kecil, Siti sudah mulai belajar berdagang dan berjualan. Barang-barang apapun dia jual, seperti kue dan juga barang-barang bekas lainnya yang sudah tidak terpakai. Tapi anehnya, setiap barang yang dijual oleh Siti ini pasti laku. Karena memang dia punya keahlian berbicara yang sangat lancar di hadapan teman-temannya. Sehingga Siti mampu meyakinkan teman-temannya itu kalau barang yang dia jual layak untuk dimiliki. Dari hasil jualannya kecil-kecilan itulah Siti mengumpulkan modal untuk nantinya digunakan sebagai usaha yang lebih besar. Nah, setelah Siti tumbuh dewasa dan dia lulus SMA, Siti berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Tubuhnya tinggi semampai. Dia juga punya paras yang cukup menawan. Selain parasnya yang cantik, Siti juga pintar, terutama pintar dalam berdagang. Dia memutuskan untuk membuka usaha ketimbang kuliah. Karena dia tahu kalau ibunya sudah tidak punya uang untuk menyekolahkannya ke tingkat universitas. Nah, kala itu Siti pamitan pada ibunya untuk merantau ke kota. Kebetulan saat itu Siti sudah punya modal dari hasil usaha kecil-kecilannya tersebut. Kota yang dituju oleh Siti adalah Jakarta. Dia tiba di sebuah kawasan yang disebut Tambora. Nah, di Tambora ini terkenal dengan kepadatan penduduknya. Di sana, Siti melihat peluang untuk berjualan. Dia akan membuka toko kelontong. Dengan modal yang setipis itu, tentu awalnya Siti hanya membeli kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang penting-penting saja. Seperti sabun, sampo, beras, telur, Indomie, dan lain sebagainya. Awalnya, toko yang dibuka oleh Siti itu tentu tidak lengkap. Dia bahkan menyewa sebuah kios kecil
Dan tempo sewanya itu hanya sekitar 2 bulan karena Siti tidak punya banyak uang. Untung saja si pemilik kios sangat baik hati. Dia membolehkan Siti untuk menyewa kios itu hanya 2 bulan saja. Nah, setelah 2 bulan, ternyata Siti punya modal tambahan dari hasil keuntungan berdagangnya itu. Sehingga Siti mampu memperpanjang sewanya selama 3 bulan. Seterusnya dan seterusnya, sehingga pada akhirnya Siti mampu menyewa kios itu untuk 1 tahun. Usaha Siti berkembang pesat. Walaupun dia masih lajang, dia sudah punya banyak uang dari hasil usahanya itu. Nah, pada suatu hari tentu usahanya Siti ini mengalami gangguan. Gangguannya bukan dari modal ataupun dari usaha, tapi tentu dari para bandit atau preman di sekitaran sana. Di Tambora memang terkenal banyak sekali orang-orang yang menjadi preman. Mereka malas bekerja. Sehari-hari kerjaannya hanya nongkrong, main gitar, dan memalak warga yang lemah. Mereka berpikir bahwa Siti ini lemah. Sehingga salah satu pemuda datang kepada Siti untuk memalak Siti. Awalnya dia minta rokok dan juga minta minuman-minuman segar. Siti pun memberikannya, tapi dia tidak mau bayar. Siti pun protes. "Bang, bayar dulu dong," ucap Siti. "Halah, jangan banyak bacot kau," ucap lelaki itu. Tubuhnya tinggi dan juga kurus. Dia punya rambut yang gimbal dan juga punya tato di lehernya. Penampilannya memang sangat seram seperti preman-preman komplek. Tapi Siti tidak mau kalah. Dia keluar dari warungnya dan merenggut kerah baju lelaki tersebut. Siti langsung mendorong lelaki itu dan menendang kepalanya dengan sekuat tenaga. Sontak saja darah mengucur dari hidung si lelaki. Setelah lelaki itu terkapar, Siti langsung mengambil rokok dan minuman segar yang tergeletak di tanah. Siti memasukkan kembali barang-barang itu ke warungnya. Karena tidak terima diperlakukan seperti itu, akhirnya lelaki preman tersebut melawan. Dia mencoba merenggut rambutnya Siti. Namun tentu Siti juga melawan. Dia kembali menendang bagian perut si lelaki sampai lelaki itu muntah. Lelaki preman itu pun langsung muntah karena tendangan Siti ini sangat-sangat kuat. Karena kalah dari Siti, bandit itu langsung pergi dari warungnya Siti. Namun ternyata keesokan harinya, lelaki kurus itu bawa bosnya. Dia dan bosnya itu menggeruduk warung Maduranya Siti. Nah, karena tidak terima digeruduk, Siti langsung mengambil sebuah celurit dan menyabetkan celurit itu pada si bos preman. Seketika saja bos preman itu terkapar dengan darah mengucur dari lehernya. Siti benar-benar kalap. Dia tidak mau senasib dengan ayahnya yang digeruduk oleh preman lalu tewas di tangan preman. Kali ini Siti akan melawan. Lebih baik dia membunuh preman itu terlebih dahulu daripada terbunuh. Seketika saja bos preman itu terkapar lalu tewas di tempat. Sementara itu bandit yang bertubuh kurus dan berambut gimbal, dia lari sekuat tenaga sambil memanggil-manggil preman lainnya. Sontak saja saat itu juga para preman berdatangan. Mereka berjumlah 15 orang. Dan preman-preman itu merupakan anak buah yang bosnya dihabisi oleh Siti. Nah, Siti tahu betul kalau dia tidak bisa mengalahkan ke-15 preman tersebut. Siti pun lari sekuat tenaga sambil menenteng sebuah celurit di tangan kanannya. Celurit itu masih meneteskan darah. Siti benar-benar terdesak. Dia telah menghabisi bos bandit dan berusaha kabur untuk menyelamatkan diri. Namun tiba-tiba saja gang yang ia masuki tersebut buntu. Hingga akhirnya Siti benar-benar terdesak. Sementara itu 15 preman berdiri di hadapannya sambil menenteng senjata masing-masing. Lalu apa yang akan dilakukan Siti? Apakah dia akan tewas di sana? Tentu Siti tidak akan menyerah begitu saja. Dia mewarisi kepiawaian ayahnya dalam berkelahi. 15 preman itu menyerang Siti. Namun saat itu juga Siti langsung menghajar mereka. Siti ini sangat cerdas. Dia menyabetkan celurit itu ke bagian vital para preman. Sehingga tidak ada satu preman pun yang bisa bangkit kembali. 15 preman itu tumbang oleh Siti. Wanita itu ngos-ngosan. Dia pun pergi dari sana. Sementara itu para preman sekarat di gang kecil tersebut. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.